Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda. Izinkan hari ini saya mempresentasikan laporan kasus saya dengan judul Perawatan Malokklusi kelas 2 skeletal yang disertai kehilangan gigi molar pertama rahang bawah. Berikut adalah biodata pasien, di mana nama pasien adalah Listiawati, usianya pada saat memulai perawatan itu 20 tahun 7 bulan, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Jalan Terusan Jati Handap, nomor telepon sekian dan nomor rekam medisnya sekian, dan lamanya perawatan itu 13 Desember 2015 sampai 25 Juni 2018. Untuk anamnesisnya, kesehatan umumnya baik, dan perawatan rumah sakit itu pernah dilakukan 3 tahun yang lalu karena adanya tipes. Untuk keluhan utamanya sendiri adalah gangguan estetik di mana pasien merasa giginya tidak rapi. Berikut adalah pemeriksaan ekstraoral dan analisis fotometri. Tipe mukanya itu lebar, kesimetrisannya simetris, profilnya cembung, dan garis estetiknya adalah bibir atas 1 mm di depan garis rickets, bibir bawah 1,5 mm di depan garis rickets. Untuk pemeriksaan intraoralnya, yang saya sebutkan hanya bagian yang tidak normalnya saja, di mana overbite-nya itu dalam 7 mm, overjet-nya besar, kanan 5 mm, kiri 3,5 mm, crossbite posterior antara gigi 1615 dengan gigi 45 dengan kurva spi dalam. Berikut adalah foto intraoral dari pasien, bisa dilihat adanya crossbite pada regio posterior kanan, dan adanya misting gigi 36 dan 46. Untuk analisis modelnya, overbite-nya 7 mm, overjet-nya antara 11 dengan 415 mm, antara 21 dengan 31 3,5 mm, dan ada crossbite posterior antara 1615 dengan 45. Untuk relasi molar kanan tidak dapat ditentukan, relasi molar kirinya yang kanan kelas 2 dan kiri kelas 2. Berikut adalah analisis cephalometry Downs. Untuk sudut, lagi-lagi akan saya paparkan adalah yang memang hitungannya tidak normal. Sudut konveksitasnya itu 17,5 derajat, di mana interpretasinya profil skeletalnya cembung, bidang AB-nya minus 12 derajat, dengan interpretasi relasi rahang atas terhadap rahang bawah kelas 2, bidang mandibulanya 31,5 derajat, dengan interpretasi sudut bidang mandibula high angle, dan sumbu Y 66,5 dengan interpretasi pergerakan mandibula clockwise. Sedangkan untuk jarak I ke titik A pogonion itu 8 mm dengan interpretasi IRA ke bidang pogonion proposisi. Untuk analisis cephalometry Steiner, sudut SNA-nya 90 derajat, yaitu rahang atas terhadap basis kraniinya prognati. Sudut ANB-nya 8 derajat, yaitu relasi rahang atas dan rahang bawah kelas 2. Jarak I ke NA itu 0 mm dengan interpretasi I rahang atas terhadap RA retroposisi, sudut I ke NA 11 derajat dengan interpretasi I KRA itu retrosif. Untuk analisis cephalometry weight-nya kelas 2, Wendell-Willey-nya normal, dan simpulan analisis cephalometri sebagai berikut, itu malokklusi dentoskeletal kelas 2 dengan sudut konveksitas cembung, prognati rahang atas, I rahang atas terhadap bidang apogonion proposisi, I rahang atas terhadap bidang NA retroposisi dan retrosif, bidang mandibula high angle, rotasi mandibula clockwise. Untuk diagnosisnya, klasifikasi angle-nya malokklusi kelas 2 divisi 2, klasifikasi skeletalnya kelas 2, diagnosisnya malokklusi dentoskeletal kelas 2 dengan profil cembung, crowding berat rahang atas, dan kelebihan ruangan rahang bawah akibat kehilangan gigi 36 dan 46, crossbite gigi 1615 terhadap 25, overjet besar, overbite dalam, kurva spi dalam, serta sudut konveksitas cembung, prognati rahang atas, IRA terhadap bidang apogonion proposisi, IRA terhadap bidang NA retroposisi dan retrosif, bidang mandibula high angle, rotasi mandibula clockwise. Berikut adalah mekanoterapinya, di mana kami melakukan ekstraksi gigi 14 dengan 24 dan melakukan multiple loop menggunakan kawat SS14, lalu dilanjutkan dengan kawat SS14, 16, dan 18 plane, dan juga menggunakan transpalatal arch untuk menahan gigi molar atas untuk tidak bergerak ke arah mesial. Lalu melakukan retraksi 1-3 dan 2-3 menggunakan power chain. Setelah itu retraksi anmase dan intrusi anterior menggunakan T-loop. Lalu mesialisasi setelah retraksi anterior selesai,
transpalata aortnya dilepas, kemudian kita melakukan mesialisasi 16, 17, 26, dan 27. Lalu melakukan artistic positioning, occlusal adjustment, dan retainer. Untuk rahang bawah, mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan. Tidak ada dilakukan ekstraksi, yaitu langsung menggunakan SS 014, 16, dan 18, uprighting 37 dan 47 menggunakan T-loop, lalu intrusi 13 dan 23 menggunakan U-loop, lalu retraksi 35 dan 45, lalu 34 dan 44, serta 33 dan 43. Setelah itu retraksi en masse menggunakan T-loop, artistic positioning, occlusal adjustment, dan retainer. Berikut adalah loop-loop yang saya gunakan selama masa perawatan, di mana saya melakukan molar upright dengan menggunakan T-loop. Bisa dilihat pada gambar ini. Maaf, sebentar. Bisa dilihat pada gambar ini, saya melakukan molar upright dengan menggunakan T-loop yang ujung belakangnya itu ditekuk sedikit lebih ke bawah dan dimasukkan ke dalam bukal tube dengan harapan pada saat aktif gigi molar itu akan bergerak menjadi tegak dengan sendirinya. Lalu untuk intrusi insisifnya saya menggunakan U-loop dengan kawat di bagian insisif dibikin lebih rendah dibandingkan dengan posteriornya. Lalu selain untuk intrusi juga U-loop sendiri bisa digunakan untuk melakukan perawatan distalisasi, pergerakan distalisasi gigi. Nah, ini adalah kawat pada saat tahapan artistic positioning, di mana artistic positioning ini dilakukan untuk mengkoreksi interdigitasi pasien setelah semua tahapan selesai. Yang paling terakhir itu adalah artistic positioning, supaya terdapat bisa menghasilkan interdigitasi yang bagus. Berikut adalah foto intraoral dan ekstraoral sebelum dan setelah perawatan. Bisa dilihat di sini profilnya cukup membaik ya. Untuk keadaan intraoralnya juga cukup rapi, walaupun memang tidak bisa tercapai relasi molar kelas 2 karena memang ada kehilangan gigi molar rahang bawah, tapi kami mengusahakan adanya tercapainya relasi kaninus kelas 1. Bisa dilihat pada gambar ini, relasi kaninusnya sudah kelas 1, walaupun molarnya tidak kelas 1. Yang sebelah kiri juga sama, relasi kaninusnya sudah kelas 1, walaupun molarnya tidak kelas 1. Berikut adalah superimposisi dari fotosefalometrinya, dari tracingan hasil fotosefalometri. Bisa dilihat adanya pergerakan mesialisasi dari gigi molar. Yang warna hitam itu adalah sebelum perawatan dan yang merah itu setelah perawatan. Dan pada untuk gigi anterior itu rahang bawah terutama memang ada flaring, bergerak sedikit ke anterior, tapi kami menggerakkan gigi rahang bawahnya itu kami mengintrusi sedikit dan berhasil. Untuk yang rahang atas memang tidak terlalu signifikan perubahannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.